استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ila ونسيها للمسلمين حتى الفقراء وأرفع درجات المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصديقين وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah setia, jamaah istiqomah,
pengajian rutin mingguan malam Rabu kitab Nashwaul Diniyah wa Wasaya Imaniyah karena Imam Abdullah Al-Haddad, yang berarti juga jamaahnya Imam Abdullah Al-Haddad, karena malam ini yang dikaji, yang dibuka adalah salah satu kitab karya beliau, dan membaca atau buka mempelajari salah satu kitab karya ulama, maka itu sama dengan hadir di majelisnya ulama tersebut dalam keadaan hudur seperti ini. Ini bedanya kita ngaji dengan kitab. Jadi secara rukun kita nyambung. Mudah-mudahan kita semua tercatat dan diakui murid-muridnya beliau, murid cintanya beliau. Maka dengan kemuliaan majelis ini kita memohon, kita berdoa kepada Allah untuk segala kebaikan kita, kemaslahatan kita, keberkahan kita, harapan dan cita-cita kita. Semoga semuanya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk guru kita, orang tua kita, Ayahanda Habibana Abdullah Al-Idrus. Semoga segala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada beliau, juga keluarga beliau, orang-orang yang beliau sayangi, orang-orang yang beliau cintai, dan juga untuk guru-guru kita yang lain, para guru, para mualim, para ustadz, para pendidik, orang-orang yang berjasa besar urusan akhiratnya kepada kita. Semoga Allah limpahkan segala kebaikan dunia dan akhirat kepada beliau-beliau semua. Dan khusus untuk Wan Anam nih, kita sama-sama doakan biar apa yang terbaik Allah karuniakan beliau, terutama keterbukaan futuh di dalam ilmu, ya, sebagaimana Allah membuka futuh dalam keilmuan kepada leluhur-leluhur jin-jin beliau. Semoga Allah bukakan futuh keilmuan kepada beliau sehingga Allah karuniakan pemahaman kepada apa-apa yang Allah turunkan, baik itu yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab, maupun yang non tersurat, artinya secara wahbiah, yaitu yang biasa disebut uluman ladunian. Semoga Allah karuniakan kepada beliau. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjut nasihat-nasihat Imam Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Imam Abdullah Al-Haddad berkata, wa'lam rahimakallah yakinan, ketahuilah, ya, Imam Abdullah Al-Haddad memerintahkan kita, dia menggunakan sigat fi'il amar, ketahuilah olehmu rahimakallah. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah merahmatimu. Ini doanya wali, kita aminkan. Amin. Kadang-kadang kita ini kurang merespon doa-doa di dalam kitab, padahal itu itu doanya wali, ya. Mudah-mudahan Allah merahmatimu, kata Imam Al-Haddad. Yakinan, ketahuilah, yakinan, secara yakin. Jadi mengetahuinya jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu, jangan mamang-mamang, nggak usah bimbang. Yakinan, yang yakin, annahu, apa,
manakala iman semakin kuat, amal semakin soleh, levelnya semakin besar, semakin tinggi, semakin kuat. Ketika imannya juga kuat dan amalnya semakin soleh. Jadi seiring iman yang semakin kuat, amal semakin saleh, maka rasa takut kepada Allah pun semakin kuat, semakin besar. Nah, berarti sebaliknya, wa kullama kanal iman ada aku wal amalu aswa kanal khauf aqal. Manakala iman semakin lemah, amal semakin buruk, semakin jelek, maka khauf pun semakin rendah, semakin sedikit. Introspeksi kita, rasa khauf kita besar nggak kepada Allah? Kita masing-masing yang tahu. Itu urusan pribadi kita yang tahu. Maka kita introspeksi perkataan Imam Al-Haddad ini. Kata beliau, manakala iman semakin kuat, amalnya semakin saleh, maka rasa khauf pun semakin kuat, juga semakin meningkat, semakin besar. Sebaliknya, manakala iman semakin lemah, amal semakin buruk, maka khauf pun, rasa takut pun semakin rendah, levelnya semakin lemah. Jadi ketika di dalam diri kita merasa rasa khauf kita masih lemah, oh berarti itu menunjukkan amal kita pun masih banyak yang harus kita perbaiki. Berarti masih banyak amal-amal buruk. Entah itu amal zahir, entah itu amal batin. Introspeksi tinggal kita yang tahu. Dan imannya juga masih lemah. Nah nanti seiring meningkatnya iman semakin kuat, amal yang semakin saleh, ikhlas, jauh dari riya, dan jauh dari ujub, jauh dari apapun yang merusak amal, berarti itu menunjukkan amal semakin soleh, maka rasa khauf pun semakin kuat, semakin besar. Wal aman wal iktirar aghlab. Nah, ketika rasa khauf semakin rendah, maka rasa aman dan iktirar pun, tertipu, terperdaya pun semakin dominan. Berarti kita akan semakin didominasi oleh rasa aman dan tertipu ketika ketika khaufnya rendah. Jadi sangat rentan. Manakala khauf rendah, itu sangat rentan kita merasa aman dan iktirar. Merasa aman tuh gimana? Ya nyantai-nyantai aja, merasa baik-baik aja. Seolah-olah tindakan buruk kita ini tidak ada pertanggungjawaban. Amal jelek kita, perbuatan jelek kita seolah-olah tidak akan ada pertanggungjawaban. Jadi udah nyaman-nyaman aja, tidak ada rasa takut kita nanti diminta pertanggungjawaban bagaimana, penyelesaiannya bagaimana. Enggak. Nah itu namanya aman dan iktirar dan perdaya. Nah itu dominan dalam diri kita. Manakala iman lemah dan amalnya buruk. Sholat kurang baik juga
nyaman. Akhirnya ibadahnya asal, praktek-praktek ibadahnya asal, praktek-praktek taat apapun secara umum asal-asalan. Baik itu yang taat yang wajib maupun sunnah asal-asalan. Tidak berdasarkan tuntunan. Tidak ada rasa ingin memperbaiki. Karena udah merasa aman, merasa sudah benar. Bahkan nanti cenderung akan rasa bangga dirinya semakin besar. Fa'tabir dalik fi nafsik wa fi ghairik tajidhu bayyina. Nah, silahkan renungi hal itu oleh kamu, kata Imam Al-Haddad. Ya, jadi kata-kata beliau tadi beliau anjurkan untuk direnungi. Manakala iman semakin kuat, amal semakin soleh, maka rasa haus semakin besar. Sebaliknya ketika iman lemah, amal buruk, maka khauf itu semakin rendah dan rasa aman dan ikhtiar mendominasi. Renungi itu, kata Imam Al-Haddad. Finafsik, dalam diri kamu renungi, wa fi ghairik, di orang lain juga renungi. Maksudnya apa? Jadi ketika kita mendapati salah satu rekan kita, sahabat kita, saudara kita ada yang seperti itu, dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran. Oh, begitu ternyata akibatnya. Kalau misalkan ada orang berjalan sembrono, berarti dia tergelincirnya itu karena sembrono, karena sembrono dia tergelincir. Dijadikan ibrah, bukan dijadikan hujatan balik kepada pelakunya, enggak, tapi ibrah buat kita. Tajidhu bayyina. Nah, nanti kalau kamu sudah jalankan itu, kamu akan mendapati kejelasan dari permasalahannya. Wa alal jumlah. Nah, berdasarkan kesimpulan global secara menyeluruh, fa innal mu'mina shadiqa huwa alladhi ya'malu bis-shalihat wa yukhlisu fiha wa yarzul qabul was-sawab 'alaiha min fadlillah. Orang mukmin sejati itu orang beriman yang sesungguhnya. Jadi bukan orang yang hanya mengatakan, oh saya orang beriman, saya mukmin. Tidak sebatas itu. Tidak cukup demikian. Tapi orang mukmin yang sidik, yang sejati, huwaladzi ya'malu bisolihat, yaitu dia orang mukmin yang beramal bisolihat, amalnya amal soleh. Amal soleh itu mana? Enggak ada riya, enggak ada tujuan selain Allah. Ini kalau berimbang dengan Bidayatul Hidayah lebih ini lagi kitabnya. Kalau kita ngaji lagi di Bidayatul Hidayah lebih kuat lagi. Ada rinciannya, lebih tafrik. Riyanya, tamsil riyanya lebih spesifik. Bisa lihat yang menjalankan amal bisa lihat. Enggak ada tujuan karena jabatan, enggak ada tujuan karena materi, enggak ada tujuan karena takut dicela tetangga, enggak ada tujuan karena pengen dipuji tetangga. Takut dicela karena amal pun ketika amal takut dicela sama dia. Dia itu luas.
luas, banyak maknanya. Wa yukhlisu fiha, dan ikhlas di dalam menjalankan amal. Ikhlas, benar-benar murni tok karena Allah. Wa yarjul qabul, dan dia berharap diterima amalnya diterima Allah, berharap. Wasawab alaiha, dan juga berharap amalnya mendapatkan pahala dari Allah. Min fadlillah, dari fadlnya Allah. Nah, ini mukmin sidik, mukmin sejati, bukan mukmin KW. Ya, bukan mukmin abal-abalan yang KW bukan, tapi asli original mukmin sejati. Yang seperti itu mukmin yang sidik, mukmin sejati. Nah, selain dia beramal dengan amal soleh, ikhlas, menjalankan amal soleh, mengharap diterima Allah, wa yujanibus sayyi'at, dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Menjauhi perbuatan buruk. Kadang-kadang kita lupa berharap diterima amal. Kadang-kadang kita lupa berharap diterima amal, meminta, memohon diterima amal. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat yang kita bacaan, keberkahannya dilimpahkan kepada kita. Terima aja belum tentu. Iya, kayak tahu mau diterima Allah. Hati-hati, dahulukan, mudah-mudahan amal yang kita jalankan ini diterima Allah, tercatat dalam catatan amal yang diterima Allah. Udah jelas, keberkahan pasti ada. Ya, gitu. Dahulukan itu. Jangan tiba-tiba mudah-mudahan keberkahannya diterima ke orang sararea, terima aja belum tentu. Jadi etikanya seperti itu. Ya, kadang-kadang kita lupa etika. Ya, seolah-olah sudah menjamin diterima. Nih contoh salah satu orang yang merasa aman. Merasa aman. Wa yujannibus sayyi'at. Selain itu keburukan-keburukannya juga dijauhi. Karena agama itu qisman. At-ta'at, fi'lut ta'at, wa tarkul maksiyat. Menjalankan taat dan meninggalkan maksiat. Jadi tidak cukup dengan menjalankan taat saja tanpa menjauhi maksiat. Bahkan menjauhi maksiat ini lebih sulit dari menjalankan taat. Wa yakhafu ayyubtala biha. Dan orang mukmin yang sidik, yang sejati itu dia khawatir dia diberi ujian, diberi balai oleh Allah dengan amal buruk. Jadi orang mukmin yang sidik dia takut ayyubtala biha. Dia diuji oleh Allah dengan amal buruk. Artinya diuji dengan amal buruk apa? Menjadi pelaku amal buruk itu. Sehingga sulit menjauh, menghindari, melepaskan diri dari amal buruk tersebut. Wa yahsyal iqab ala ma'amalah min
minha, dan juga dia takut mendapat hukuman dari Allah alama amalahu minha, terhadap amal yang dia lakukan yang termasuk maksiat tersebut, amal buruk tersebut. Jadi dia takut dihukum atau mendapat hukuman dari Allah karena menjalankan amal buruk, sehingga jadi motivasi untuk lebih menghindari amal buruk itu. Wa yarjul maghfirata minallah ba'da taubat wal inabah ilallah, dan juga dia berharap pengampunan dari Allah setelah taubat. Setelah taubat wal inabah ilallah, dan kembali kepada Allah. Sehingga salah satu syarat pengampunan itu ya taubat, karena tidak semua pengampunan kesalahan diampuni tanpa ada proses taubat. Maka kata beliau, kata Imam Al-Haddad, wa yarjul maghfirata minallah ba'da taubah wal inabah ilallah. Hadhil awsal. Nah, barang siapa orang dari kalangan mukminin secara umum, ada seseorang, katakanlah di antara kita nih orang-orang beriman, ada seseorang ala hadhihi ghairil awsaf, sifat-sifatnya tidak seperti yang disebut tadi. Sifat-sifatnya tidak seperti yang disebut tadi. Tidak beramal soleh, tidak ikhlas dalam menjalankan amal, tidak ada harapan diterima amal, tidak khawatir amalnya tidak diterima, tidak khawatir mendapat hukuman dari Allah. Pokoknya sifat-sifat yang tadi disebut tidak terdapat pada orang itu, fahuwa minal mukhalitin, maka dia, orang tersebut, termasuk orang yang mencampur adukan urusan agamanya. Disebut ahlu takhlid. Nah, bagaimana ahlu takhlid ini? Wa amruhu fi ghayatil khatri. Nah, persoalan orang itu, orang yang seperti itu, dia fi ghayatil khatar, ada di dalam bahaya. Kalau enggak buru-buru, mudah-mudahan Allah menjaga melindungi kita. Kita bukan termasuk orang seperti orang itu. Faham hadhil jumlah. Silahkan pahami, kata Imam Al-Haddad. Dijawab Amar, kalau kata Kisandri, jawab Amar dari Talib Nafsah, Tafwiz watan. Jika kamu sudah berusaha memperbaiki diri, memahami nasihat-nasihat ini, kemudian dijalankan, maka kamu pasti selamat dan bahagia, insya Allah, kata Imam Al-Haddad. Wa'lam anna unwana sa'adah, lalu ketahuilah bahwa sesungguhnya tanda-tanda, katakanlah kepada kita diberi karunia taufik lil amali sholih fi hayati, mau menjalankan amal soleh di dalam hidupnya. Malam ini kita bahkan mungkin terkesan suatu hal yang memberatkan, ya kan?
Karena harus ada waktu yang dikorbankan, harus ada tenaga dan lain-lain. Sehingga tidak heran kalau ada sebagian orang yang belum bisa dan merasa berat. Kenapa? Karena tidak dipandang, tidak dilihat dengan kacamata iman. Di sini tidak ada tuntutan apapun selain ridho Allah. Kita niat untuk belajar, untuk talabul ilm, untuk mendapat keberkahan dari ilmu, manfaat dari ilmu, menjalankan kewajiban mereka menuntut ilmu, dan tidak ada niat karena tidak dipandang dengan kacamata ilmu. Seolah-olah hal seperti ini bukan sesuatu yang saleh fi hayati. Ya Allah memberikan karunia taufik kepada kacamata iman, bahagia kita bisa sedekah, bahagia bisa membantu orang, bisa menolong orang, bisa memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Karena idkhalus sururil mu'minin ibadah, memberikan rasa bahagia kepada orang-orang beriman pun itu ibadah. Nah, kalau dipandang dengan kacamata iman, bahagia kita, bukan merasa rugi karena sudah mengeluarkan sesuatu materi dari kita, berkurangnya materi kita. Tidak. Kalau dipandang dengan kacamata nafsu, iya seperti itu. Ngaji berat, ya, sedekah berat, sayang, ya kan? Itu. Ini ciri taufik, ya, bahagia. Wa yusiruhu lah, dan Allah memudahkan dia dalam menjalankan amal tersebut. Ciri orang yang mendapat taufik dari Allah, yang bahagia, dibahagiakan oleh Allah, yaitu diberi kemudahan dalam menjalankan amal. Sehingga amalnya pun dientengkan, dimudahkan oleh Allah, sehingga tidak ada rasa berat. Kita ngaji di sini biasa aja, ringan aja, tidak ada rasa beban, enggak. Nah, ketika ada rasa beban, rasa lama segala macam, berarti belum meresap. Taufik dari Allah kepada diri kita. Wa unwanus saqawah, sebaliknya tanda-tanda celaka tadi bahagia, lawannya bahagia celaka. Ada ta'at, ada maksiat, ada bahagia, ada celaka. Tanda-tandanya celaka adalah Allah yusira lil amali sholih. Allah tidak memudahkan menjalankan amal soleh. Artinya ketika orang tersebut menjalankan amal terasa berat. Amal kan umum. Salah satunya seperti duduk hadir di majelis ilmu berat, mengaji berat, sholat berat, sedekah berat. Berat. Sedekah sayang. Ciri belum ada taufik. Ketika belum ada taufik, itu belum diberi karunia yang bahagia. Malah sebaliknya celaka. Wa yubtala bil amali su, bahkan Allah memberinya ujian dengan amal buruk. Jadi amalnya itu bukan amal yang baik, tapi amal yang buruk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Kata Nabi, i'malu, beramalah kalian semua. Sifatnya fi'il amal, perintah. Beramalah kalian semua. Fakulun muyassirun lima khuliqallah.
Maka masing-masingnya itu dimudahkan sesuai penciptaannya. Man khuliqa lil jannah yusirru lil amali ahli jannah. Orang yang diciptakannya sebagai ahli surga, calon ahli surga, maka dia akan dimudahkan menjalankan amal ahli surga. Wa man khuliqa linnar, dan orang yang diciptakannya Allah sebagai calon penghuni neraka, yusirru li amali ahli nar, maka dimudahkannya itu menjalankan amal ahli neraka. Ulangi. Jadi seseorang yang diciptakannya sebagai calon ahli surga, maka dia diberi karunia taufik mudah menjalankan amal ahli surga. Sebaliknya orang yang diciptakannya calon ahli neraka, maka yang mudah bagi dia adalah menjalankan amal ahli neraka. Jadi amal ahli neraka itu mudah, gampang, enteng dijalani. Nah ini baginda Nabi demikian sabdanya. Walama qabadallahul qabdatain, ketika Allah menggenggam dua genggaman, qala lil qabdati su'ada, Allah berfirman kepada genggaman orang-orang yang bahagia, haula lil jannah, mereka itu semua adalah calon ahli surga. Wa ya'malu ahlal jannah, dan mereka beramal dengan amalnya ahli surga. Wa qala li qabdatil asqiya, dan Allah berkata kepada genggaman orang-orang celaka, wa haula inna, mereka itu semua linna, calon ahli neraka. Wa ya'malu ahlan nar ya'malu, wa bi amali ahli nar ya'malu, dan dengan amalnya ahli neraka mereka semua beramal. Jadi amal yang dilakukan itu menunjukkan kemana nanti kita akan masuk. Dan kemudahan dalam menjalankan amal itu menjadi pertanda bahwa kita ini termasuk calon ahli surga sesuai peruntukannya Allah menciptakan. Summalam wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan nasihat-nasihat Imam Haddad ini bisa kita amalkan, kita jalankan, sehingga menjadi tuntunan untuk kita semua. Kita semakin terarah, bisa sampai meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doakan guru kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan kepada beliau, selalu menjaga beliau dimanapun beliau berada, mensehatkan fil jasadi wa ruhi beliau. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Masjid Zikir Al-Syok Al-Fakir mengajak untuk membaca akidah, dikarenakan tadi kita tak sempat baca
Al-Maidah. Karena keterlambatan al-fakir mohon maaf. Tadi harus membantu Umi dulu di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan ra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam bi kulli kitabin wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah anillah ala dhalika nahya wa alayhi namutu wa alayhi nubatu insyaallah minal aminin alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sadaqallahu wa sadaqa rusuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i raja'tu anhu wa tabarra'tu min kulli dinin khalafa dinal Islam. Allahumma inni u'minu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak wa abra'u ilayka mimma ta'lamu annahu al-batilu indak. فخذ مني جملا ولا تطلبني في التفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها أمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا أتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر أورادي وآمن الروعة واغفر لوالدي
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة إلى أجمع من ربي أسمى فضلا وجد من نال بكساب منا بالمصطفى رسولنا أعطى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تأسيس صحبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدر لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وتوزيزات سورة الفاتحة بركة مشايخنا ببركة الوالدين ببركة كل أولاد صالح يا مفرج الهم يا كاشف الغم يا مهدي يغفر ويرحم رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والتابعين وبينهم بالسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان في الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وتحياتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله على